Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wijaya Satria Nusantara, NPM 20170510006. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kombinasi sebagai tugas dari mata kuliah responsi matematika diskrit. Yang pertama adalah pengertian dari kombinasi. Istilah kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi, yang mana permutasi mementingkan urutan objek. Sumber Wikipedia. Berikutnya rumus umum dari kombinasi, yaitu kombinasi K dari N adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial, di mana N merupakan banyaknya objek dan K merupakan objek yang dipilih. Contoh kasus di mana kita menggunakan kombinasi adalah, misalkan di dalam sebuah kelas akan dilakukan pembagian kelompok dengan jumlah orang dalam satu kelompok sebanyak 5 orang. Apabila di dalam kelas tersebut berjumlah 30 orang, maka banyaknya kemungkinan dapat dihitung dengan menggunakan rumus kombinasi, di mana N adalah 30 dan K adalah 5. Berikut adalah penjabaran dari rumus tadi, yaitu kombinasi 5 dari 30, yaitu 30 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 30 dikurang 5 faktorial, yaitu 30 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 25 faktorial, yang apabila kita jabarkan menjadi 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 faktorial, yang mana merupakan penjabaran dari 30 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 25 faktorial. Nah, 25 faktorial pada pembilangan penyebut dapat kita eliminasi sehingga menyisakan 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 17.100.720 dibagi 120, yaitu 142.506 kemungkinan. Nah, berikut adalah beberapa contoh soal dari kombinasi. Yang pertama, misalkan di dalam sebuah kelas terdapat 30 orang yang akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan tiap kelompok beranggotakan 6 orang. Tentukan banyaknya kemungkinan susunan pemilihan anggota di dalam satu kelompok. Nah, di sini sama seperti soal tadi, kita menggunakan rumus umumnya, namun kita menggunakan K bernilai 6. Jadi 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 30 dikurang 6 faktorial, yaitu 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dikali 24 faktorial dibagi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 24 faktorial, yang mana pada ruas atas merupakan penjabaran dari 30 faktorial dan pada ruas bawah merupakan penjabaran dari 6 faktorial dikali 24 faktorial. Nah, apabila kita eliminasikan 24 faktorial pada pembilangan penyebut, maka akan menghasilkan 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dibagi 720, yaitu 427.518.000 dibagi 720, yaitu 593.775 kemungkinan. Soal kedua, misalkan dalam sebuah kelas terdapat 31 orang, terdiri atas 8 laki-laki dan 23 perempuan. Apabila akan dibuat kelompok dengan 2 laki-laki dan 4 perempuan, tentukan berapa kemungkinan pemilihan anggota kelompok tersebut. Nah, di sini karena kita akan memilih laki-laki dan perempuan secara terpisah, maka kita membagi soal tersebut menjadi 2 kasus, yaitu untuk memilih 2 orang laki-laki kita menggunakan kombinasi 2 dari 8, yang mana kita jabarkan menjadi 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 min 2 faktorial, yang kita jabarkan menjadi 56 dibagi 2, yaitu 28 kemungkinan. Berikutnya, untuk memilih 4 orang perempuan dari 23 orang, kita menggunakan kombinasi 4 dari 23, yaitu 23 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 23 min 4 faktorial, yaitu 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 dibagi 4 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24.
Yang mana apabila kita sederhanakan menghasilkan 212.520 dibagi 24 yaitu 8.855 kemungkinan. Nah, untuk menghitung kemungkinan akhirnya, kita mengalihkan kemungkinan memilih laki-laki dan kemungkinan memilih perempuan, sehingga menghasilkan 247.940 kemungkinan. Berikutnya, pada sebuah prasmanan terdapat 10 pilihan menu makanan. Rara ingin memilih 2 menu makanan dari 10 pilihan tersebut. Berapakah kemungkinan pilihan menu yang Rara miliki? Nah, di sini kita menggunakan rumus umum dengan N sama dengan 10 dan K sama dengan 2. Sehingga kita mendapatkan hasil 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial. Yaitu 10 dikali 9 dibagi 2. Atau apabila kita selesaikan akan menjadi 90 dibagi 2 yaitu 45 kemungkinan. Berikutnya, dalam sebuah organisasi terdapat 5 divisi dengan detail anggota masing-masing divisi sebagai berikut. Divisi 1 terdiri atas 10 orang, divisi 2 7 orang, divisi 3 12 orang, divisi 4 15 orang, dan divisi 5 10 orang. Apabila setiap divisi diminta mengirimkan masing-masing 2 orang untuk mengikuti rapat organisasi, berapakah kemungkinan susunan anggota rapat organisasi tersebut? Di sini, kita membagi kasus menjadi 5, yaitu menghitung masing-masing divisi. Yang pertama, untuk divisi 1, ini sama seperti soal nomor 3 tadi, kita akan mendapatkan hasil kombinasi 2 dari 10, yaitu 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial, yang apabila kita jabarkan akan menghasilkan 90 dibagi 2, itu 45 kemungkinan. Berikutnya untuk divisi 2, kita menghitung kombinasi 2 dari 7, yaitu 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 min 2 faktorial. Sehingga menghasilkan 7 dikali 6 dibagi 2, yaitu 42 dibagi 2, yaitu 21 kemungkinan. Berikutnya untuk divisi 3, kita melakukan kombinasi 2 dari 12, yaitu 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 12 min 2 faktorial, yaitu 12 dikali 11 dibagi 2, atau 132 dibagi 2, sehingga menghasilkan 66 kemungkinan. Untuk divisi 4, kita melakukan kombinasi 2 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 15 min 2 faktorial, sehingga menghasilkan 15 dikali 14 dibagi 2, yaitu 210 dibagi 2, sehingga menghasilkan 105 kemungkinan. Untuk divisi 5, sama seperti divisi 1, akan menghasilkan 45 kemungkinan. Sehingga kemungkinan akhir penyusunannya adalah 45 dikali 21 dikali 66 dikali 105 dikali 45, sehingga menghasilkan 294.698.250 kemungkinan. Berikutnya, soal terakhir, dalam sebuah kompetisi, Ray diharuskan mengerjakan setidaknya 7 dari 15 soal untuk dapat melaju ke babak berikutnya. Berapakah kemungkinan pemilihan soal yang dapat dipilih oleh Ray agar dapat melaju ke babak berikutnya? Di sini, Ray memiliki pilihan untuk menjawab 7 soal, menjawab 8 soal, menjawab 9 soal, menjawab 10 soal, menjawab 11 soal, menjawab 12 soal, menjawab 13 soal, menjawab 14 soal, atau menjawab 15 soal. Sehingga kita membagi kasus menjadi soal tersebut menjadi 9 kasus. Yang pertama, untuk menjawab 7 soal, yaitu kita melakukan kombinasi 7 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 7 faktorial, atau 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana akan menghasilkan 32.432.400 dibagi 5.040, yaitu 6.435 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 8 soal, kita melakukan kombinasi 8 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 15 min 8 faktorial, yang akan menghasilkan kurang lebih sama seperti menjawab 7 soal, yaitu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4
dikali 3, dikali 2, dikali 1. Yang mana akan menghasilkan 32.432.432.400 dibagi 5.040, yaitu 6.435 kemungkinan. Berikutnya, untuk menjawab 9 soal, maka kita melakukan pemilihan kombinasi 9 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 15 min 9 faktorial, yaitu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang mana apabila kita selesaikan akan menghasilkan 3.603.600 dibagi 720, yaitu 5.005 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 10 soal, yaitu kita melakukan kombinasi 10 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 15 min 10 faktorial. Yang mana adalah 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 360.360 dibagi 120, yaitu 3.003 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 11 soal, kita melakukan kombinasi 11 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 15 min 11 faktorial, yaitu 15 dikali 14 dikali 12 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana apabila kita selesaikan akan menghasilkan 32.760 dibagi 24, yaitu 1.365 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 12 soal, kita melakukan kombinasi 12 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 15 min 12 faktorial, yang mana apabila kita jabarkan akan menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 dibagi 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 2.730 dibagi 6, atau yang mana menghasilkan 455 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 13 soal, kita melakukan kombinasi 13 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 15 min 13 faktorial, yaitu 15 dikali 14 dibagi 2, itu 210 dibagi 2, yaitu 105 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 14 soal, ini kita melakukan kombinasi dari 14 dari 15, yaitu 15 faktorial per 14 faktorial dikali 15 min 14 faktorial, yaitu 15 dibagi 1, yaitu 15 kemungkinan. Berikutnya untuk menjawab 15 soal, kita hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu menjawab seluruh soal. Sehingga hasil akhir dari kemungkinan yang dimiliki oleh Ray untuk dapat melaju ke babak berikutnya adalah 6.435 ditambah 6.435 ditambah 5.005 ditambah 3.003 ditambah 1.365 ditambah 455 ditambah 105 ditambah 15 ditambah 1, yaitu 22.819 kemungkinan. Nah, tadi itu adalah contoh soal terakhir yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.